Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Oke, persamaan trigonometri yaitu, di sini ada 3, yaitu sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, tan X sama dengan tan A. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama kita pelajari dulu sin X sama dengan sin A. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu jika sudutnya dalam satuan derajat, maka rumusnya adalah X sama dengan A pangkat 2 ditambah K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 dikurang A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini kalau satuannya derajat. Kalau satuannya radian, maka rumusnya adalah X sama dengan A tambah K dikali 2Pi, atau X sama dengan Pi dikurang A ditambah K dikali 2Pi. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soal ini adalah tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin min 30 derajat. Nah, di sini kita lihat, di sini adalah dia menggunakan derajat, maka kita menggunakan rumus satuan derajat. Rumusnya yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat, ya. Ini ya. Nah, di sini, yang ini nih. Nah, ini kan rumusnya itu kan tadi A, ya. A ditambah K dikali 360 derajat gitu ya. Nah, di sini min 30 ini adalah si A-nya. Karena tadi dia bilang sin X sama dengan sin A. Sin X sama dengan sin A. Berarti otomatis ini adalah si A-nya. Udah, kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Berarti di sini A-nya itu ada min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, terus rumus yang keduanya kan atau X sama dengan 180, oke, dikurang A-nya berapa? Min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kalau sudah dimasukkan rumus seperti ini, tinggal kita kerjakan. Nah, berarti yang pertama X sama dengan min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Udah ya, nggak bisa diapa-apain lagi ini. Lalu yang kedua, 180 dikurang min 30. Min, berarti berubah jadi plus. Maka tanda di sini berubah jadi plus ya. Jadi 180 ditambah 30, yaitu 210 ditambah K dikali 360. Gitu ya, ini 210-nya didapat dari 180 ditambah 30. Gitu ya, paham? Oke, selanjutnya. Kita hapus dulu. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah dapat seperti ini, nah, di sini tadi kan yang pertama ini ya. Kita udah dapat nih yang rumus yang pertama, X sama dengan min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini kita masukkan K-nya ini dari 0. Karena kalau intervalnya ini dia seperti ini. 0 derajat kurang dari sama dengan X, terus kondisi sama dengan 360 derajat. Nah, ini intervalnya ya. Dia kalau nggak ada interval, berarti otomatis dia dari 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini nih, kita menggunakan K-nya tuh 0. Dari 0 dulu nih, kita masukin si 0. Kalau kita masukin K-nya 0, kita masukin K-nya 0. Min 30, berarti K-nya 0 dikali 360. Maka hasilnya adalah min 30. Min 30 derajat, ya nggak? Lalu yang kedua, K sama dengan 1. Nah, di sini nih, ini kan min 30 derajat ya. Min 30 derajat. Apakah dia masuk interval ini? Apakah dia masuk interval ini? Nah, berarti di sini, karena di sini adalah bernilai positif, kalau ini bernilai positif, berarti di sini kan 0 sampai 360 derajat ya. Nah, berarti karena dia di sini negatif, maka ini tidak termasuk. Tidak termasuk dalam interval yang ini. Nah, berarti di sini kita coba lagi yang K-nya 1. K-nya 1 berarti maka X sama dengan min 30 derajat ditambah 1. K-nya kita gantikan ya 1 dikali 360 derajat sama dengan 330. Nah, apakah 330 ini masuk ke interval yang ini?
Ya, masuk ya. Nah, oke, ini dia masuk. Berarti ini termasuk. Nah, kalau misalkan K-nya kita ganti, misalkan 2, ya, kita ganti yang K-nya 2. Berarti min 30 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Berarti 2 dikali 360 berapa sih? 2 dikali 360, 720. Udah ketahuan ya, 720. Apakah dia masuk ke sini? 720 dikurang 30 ya. 720 karena dia minus minus 30 berarti 720 dikurang 30, maka di sini hasilnya 690. Apakah masuk ke interval ini? Tidak. Nah, berarti semakin besar K-nya, dia semakin besar juga hasilnya. Berarti di stop aja. Berarti kita cukup mengerjakan sampai K1 aja. Gitu, sampai maksimal si intervalnya seperti ini ya. Lalu ini yang rumus yang pertama. Nah, rumus yang kedua juga sama. Yang kan kita udah dapat nih ya, X itu kan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, K-nya ini kita masukkan dengan angka 0. Seperti biasa kita coba dulu dari 0. Berarti di sini 210 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 210. Apakah 210 ini masuk interval yang di atas? Ya, masuk ya, karena dia kurang dari 360 derajat. Oke, kalau K-nya 1 nih, berarti 210 ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 470. Apakah 470 ini masuk ke interval yang ini? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia lebih dari 360. Oke, berarti dia tidak termasuk. Nah, berarti yang termasuk apa aja sih tadi? Nih ya, yang 330 dan 210 yang termasuk ya. Nah, udah deh, berarti tinggal kita tulis. Jadi himpunan penyelesaian sin X sama dengan sin 30 adalah 210,330. Yang tidak termasuk ini tidak perlu diajak. Oke? Paham ya? Untuk penyelesaian konstan juga caranya sama seperti ini, hanya beda di rumusnya aja. Oke. Nah, gitu kita next lagi. Oke, sekarang kita next ya. Nah, kita akan membahas tentang cos X sama dengan cos A. Sama ya, hanya beda di rumusnya aja. Kalau di sini X sama dengan plus minus A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini X sama dengan sama ya, A berarti dia bisa plus bisa minus ya. Di sini A derajat tambah K dikali 360 derajat, atau di sininya X sama dengan min A derajat tambah K 360 derajat. Jadi kalau mau yang hafalin yang bawah boleh, yang atas juga nggak apa-apa. Ini kan plus minus ya, berarti ada yang plus dan ada yang minus. Ini untuk satuan derajat. Untuk satuan radian, berarti di sini cos X sama dengan cos A. Berarti sama juga di sini plus minus. Berarti di sini ada yang plus A tambah K dikali 2pi, atau X sama dengan min A ditambah K dikali 2pi. Kayak gitu ya. Hanya beda di rumusnya aja. Oke, kita contoh soal. Nah, contoh soal, di sini jika ada cos 2x sama dengan cos 120. Nah, di sini kan kita menggunakan derajat ya. Si cos ini menggunakan si derajat. Berarti otomatis di sini cos x sama dengan cos A. Rumusnya ada yang pertama adalah A ditambah K dikali 360. A ditambah K berarti ini kan cos X sama dengan cos A. Berarti ini A-nya ya. Oke, ini adalah A-nya. Nah, berarti di sini karena rumus adalah A ditambah K dikali 360 derajat ya. Karena di sini ada 2X, kita tetap tulis 2X di sininya. Ya, tetap tulis 2X di sininya. Nah, rumus yang kedua berarti di sini 2X sama dengan dia minusnya ya. Minus 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, karena dia di sini ada 2X, berarti otomatis 2-nya ini nih, supaya kan kita butuhnya X sama dengan ya. Kita butuhnya X sama dengan, bukan 2X. Maka di sini semuanya kita bagi dengan angka 2, supaya 2-nya di sini tersisa X-nya aja. Berarti otomatis hasilnya adalah X sama dengan 120 dibagi 2, 60. Ya kan? Nah, ini K-nya bukan K per 2 ya, bukan. Tapi ini kan satu kesatuan.
Nah, karena ini perkalian, ini satu kesatuan. Jadi cukup yang dibagi adalah 360 dibagi 2. Sama kayak lagi nih, kalau yang punya 3 dikali 2 per 2, ini bisa dicoretkan ya. Nah, hasilnya adalah 3 aja. Nah, ini juga sama. Berarti kalau misalkan K dikali 360 dibagi 2, maka 360-nya aja bagi 2, yaitu 180. Berarti hasilnya adalah K dikali 180. Nah, begitupun juga sama yang rumus yang keduanya, yaitu min 120 dibagi 2, yaitu min 60. Terus 360 bagi 2, yaitu 180. Oke, paham ya? Oke. Kita kalau sudah dapat rumus yang ini, berarti tinggal kita coba-coba masukkan K-nya kayak tadi, K-nya 1, terus K-nya 0, terus K-nya 1, seperti itu ya. Pokoknya sampai dapat dia hasilnya. Nah, di sini tadi rumus yang pertama yaitu 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kita coba dulu K-nya 0. Nah, K-nya 0, maka X sama dengan 60 ditambah 0 dikali 180. Nah, di sini dapat 60. Apakah 60 masuk dengan interval yang ini? Oke, ini kan interval yang ini ya. Nah, berarti otomatis dia lebih dari 0 dan kurang dari 360 derajat ini intervalnya. Apakah 60 masuk? Ya, masuk. Karena dia kurang dari 360. Oke, sekarang kalau K-nya 1, berarti kita masukin ini K-nya 1 ya. Berarti 60 ditambah. Nah, ini cara ngitungnya adalah kalian kalikan dulu yang perkalian. Nah, 1 dikali 180 baru ditambah 60 ya. Bukan 60 ditambah 1 lalu kalian kali 180, bukan ya. Misalnya kayak ini nih, 0 dikali 180, 0. Berarti 0 tambah 60, 60. Seperti itu ya. Jadi kerjakan dulu yang perkalian. Nah, ini 240. Apakah masuk ke interval yang ini? Ya, dia masuk karena dia kurang dari 360. Selanjutnya, kalian terus coba terus sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai dia benar-benar tidak bisa memenuhi si interval yang ini ya. Kita coba lagi yang K2. K2 berarti 60 ditambah 2 dikali 180. Nah, hasilnya adalah 420. Apakah dia masuk? Tidak. Nah, kalau udah ketahuan di sini tidak, berarti semakin K-nya besar, semakin besar juga hasilnya, maka sudah kita stop sampai sini aja. Tidak perlu dilanjutin lagi ya. Nah, lalu pakai rumus yang kedua yang tadi itu min 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat ya. Berarti kita masukin K-nya 0, berarti di sini min 60 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat hasilnya adalah minus 60. Apakah minus 60 ini masuk ke interval ini? Tidak, karena dia harus bernilai positif, berarti ini tidak ikut. Oke. Kita cek lagi angka 1, maka min 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat hasilnya adalah 120. Apakah dia masuk? Masuk ya, 120. Masuk gak? 180. Oke, berarti dia masuk ya. Oke, terus habis itu kita coba yang K2 ya. Coba ini kan cuma sampai K1 ya. Coba kalau K2. Berarti min 60 ditambah 2 dikali 180. Oke. 2 dikali 180. Berapa? 360. 360 dikurang 60 berapa? 300 ya. Oke. Ini 300. Nah, masuk nggak dia ke ini? Masuk nggak? Masuk ya, 300 ya. Berarti dia cocok. Ini kayak ada sedikit kesalahan di sini nih. Lalu habis itu kita cek lagi nih, berapa? K2, tadi kan K2 ya. Ini K2 ya. Ini K sama dengan 2. Nanti tinggal ditambahin aja ya. Terus kalau K3, nah kalau K3 udah kelihatan ya. 3 dikali 180 aja udah berapa tuh? 3 dikali 180, 540. Udah nggak mungkin ya yang K3. K3 udah nggak mungkin. Berarti nilai X yang memenuhi interval ini adalah yang pertama tadi 60 ya. Terus habis itu 240 masuk nggak? Masuk ya, 240. Nih, salah nih. Soalnya dia juga nggak sinkron. Masa di sini
ada 60, 120, dan 240, tapi di sininya himpunan penyelesaiannya dia 210 dan 330. Agak beda ya. Oke, yang benar adalah yang ini. 60, lalu 240 derajat. Oh, ini sesuai urutan aja deh. Sesuai urutan berarti 60, terus 120 ya. Oke, terus 240. Oke, terus berapa lagi? 300 ya. Nah, ini nih. Ini himpunan yang benarnya ya. Berarti tadi ada kesalahan di PPT-nya. Sampai sini paham ya? Pokoknya kita harus cari yang masuk ke dalam interval yang ini. Oke, paham ya? Oke, kita next. Berarti kita next mana? Ke tan ya. Oke, tan X sama dengan tan A. Nah, ini juga ada rumusnya. Nah, rumusnya dia hanya satu untuk yang derajat, yaitu adalah A derajat tambah K dikali 180. Ini untuk satuan derajat, untuk satuan radian, dia adalah X sama dengan A ditambah K dikali Pi. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, contoh soal seperti ini. Nah, kalau ini dia ada intervalnya. Kalau tadi ada nggak ya yang ini? Coba kita cek dulu yang cos. Apakah dia ada tadi yang cos intervalnya? Oh, nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti dia tadi sampai 360. Oke, sekarang yang tan. Nah, tan ini ada intervalnya. Berarti kita harus mengikuti interval yang ini ya. Oke, berarti di sini tan 3x kurang 45 derajat sama dengan tan 60. Berarti kita menggunakan satuan derajat ya. Oke, berarti di sini rumusnya adalah A ditambah K. A-nya berapa di sini? 60. Berarti 60 ditambah K dikali 180. Nah, ini tetap kita tulis ya. Nah, di sini. Nah, ini kan 60 tambah K dikali 80 ya. Nah, 45-nya kita pindahkan dia ke kanan. Ya, supaya derajat sama derajat gitu ya. Berarti otomatis di sini yang tadinya minus berubah jadi positif ya. Berarti 45 ditambah 60, maka hasilnya adalah 105. Nah, ini kan 3X ya, yang kita butuhkan adalah si X-nya. Berarti semuanya ini kita bagi dengan angka 3. 105 dibagi 3, 35. 180 dibagi 3 adalah 60. Oke, paham ya? Nah, kalau udah dapat rumus seperti ini, kita tinggal masukkan yang KK-nya aja kayak yang tadi. Nah, kayak gini ya. Kita masukkan KK yang tadi. Kita masukkan K-nya 0. Berarti 35 ditambah 0 dikali 60. Berarti hasilnya 35. Apakah dia masuk ke intervalnya? Tadi intervalnya minimal 100 ya. Minimal 100, maksimal 335 masuk nggak? Tidak. Ya, K-nya 1. Kita masukin hasil 95. Masuk tidak? Tidak. Karena minimal 100 ya di sini. Nah, kalau K-nya 2, hasil 155. Masuk tidak? Masuk ya. Oke. Lalu K yang ketiga di sini hasilnya 215. Masuk ya. Oke. Terus yang keempat dapatnya 275. Masuk ya. Masuk. Oke. Nah, yang kelima dapatnya 335. Masuk tidak? Tidak. Berarti di sini adalah dapatnya 155, 215, dan 275. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau masih kurang paham? Oke, nanti kalau masih kurang paham bisa langsung ditanyakan langsung ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.